Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya. Jadi bisa dilihat video yang tadi itu adalah video di mana para peternak sapi perah mereka melakukan protes ataupun bentuk menyuarakan terhadap keadaan yang sedang berlangsung saat ini. Jadi akhir-akhir ini IPS itu menerapkan kebijakan dia melakukan pembatasan terhadap atau pembelian susu dari peternak. Nah, kok kenapa bisa terjadi demikian? Jadi IPS itu dia menurut rumor ya mungkin memang faktanya juga ya. Jadi dia itu melakukan pembelian susu dari impor dari luar negeri. Nah, kenapa toh yang selama ini dia dibantu oleh peternak lokal, saat ini mereka memilih untuk melakukan impor ya dengan kuota yang cukup besar dibandingkan dengan pengambilan susu dari peternak. Nah, tentunya ini adalah karena harga beli susu dari peternak kita dibandingkan dengan harga susu di luar negeri itu lebih murah yang dari luar negeri. Begitupun dengan kualitas standar susunya, dari kandungan nutrisinya juga lebih baik daripada di lokal sini ya, di Indonesia. Nah, tentunya itu sebagai orang perusahaan dia berpikir bagaimana caranya mendapatkan kualitas dan kuantitas yang baik dengan harga yang jauh lebih terjangkau untuk biaya operasional dan produksinya. Nah, lalu permasalahannya apa? Permasalahannya adalah ketika perusahaan IPS itu mengambil susu dari luar, maka perusahaan kita itu yang bergerak di UMKM sapi perah atau peternak lokal itu tentunya akan mati ya. Karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan penghasilan dan juga tidak mendapatkan keuntungan. Nah, hal ini juga berdampak pada banyak sekali karyawan yang menggantungkan kehidupannya di dunia peternakan, khususnya di bidang sapi perah. Dunia perusahaan itu adalah dunia di mana di situ yang berbicara adalah modal ya. Kenapa toh harga susu yang dibeli dari peternak lokal itu lebih mahal? Nah, karena biaya produksi yang dilakukan oleh peternak lokal itu rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin operasionalnya orang luar negeri. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Pertama, misalnya ya, kalau kita itu kan peternak lokal, dia tenaga kerja rata-rata menggunakan manual, yaitu dengan orang, misalnya pemerahannya juga dilakukan orang, terus pembuatan pakannya juga secara manual, dicampurnya secara manual. Nah, jadi nilai efisiensi dari proses kegiatan peternakan di dalam kandang itu memakan biaya yang sangat besar seperti itu dibandingkan dengan luar negeri yang memiliki teknologi yang lebih maju. Yang kedua adalah biaya pakan. Pakan ini dalam dunia peternakan dia menghabiskan anggaran sekitar 70%, yaitu di mana bobot presentase yang paling besar ya dalam dunia peternakan. Jika harga pakannya mahal, ini tentu akan meningkatkan harga susu juga. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa harga-harga operasional itu menjadi meningkat. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa kok peternak lokal kita dia tidak melakukan pengolahan seperti halnya IPS? Nah, ini menjadi tantangan besar bagi para peternak lokal ya. Jadi gini ya, peternak lokal itu kan dia rata-rata memiliki sapi itu sekitar 2-3, paling banyak juga paling sekitar 10 ekor ya, rata-rata mereka berkisar di antara 3 sampai 10 lah seperti itu. Nah, dengan komoditas yang tanggung seperti itu, tentunya ini kan menjadi permasalahan yang besar ya untuk dia bisa melanjutkan dalam pengolahannya lagi. Perlu diketahui ya, dari satu ekor sapi itu rata-rata menghasilkan susu sekitar 8 sampai dengan 20 liter per harinya. Dan apabila mereka memiliki hanya 3 atau 5 ekor saja, nah ini akan berat jika dia melakukan proses produksi berupa kemasan seperti halnya dijual di toko-toko seperti minimarket dan supermarket seperti itu. Makanya dibentuk suatu koperasi susu. Nah, hal ini dipentingkan untuk
bisa mengumpulkan susu-susu dari beberapa peternak sehingga bisa dijual dalam bentuk yang banyak seperti itu. Nah, untuk solusinya menurut pandangan saya pribadi adalah yang pertama, peternak itu berusaha bagaimana caranya dia menekan biaya operasional ya. Seperti tadi dijelaskan, yaitu masalah harga pakan dan juga biaya operasional yang lain. Yang kedua, dari pihak pemerintah berusaha untuk menyediakan lahan untuk pertanian pakan ternak, sehingga ini memudahkan para peternak untuk mengambil ataupun mendapatkan pakan dengan harga yang cukup murah. Kemudian dari pihak pabrik, dia juga harus mengerti bahwa kondisi ke depan itu kan akan ada program dari Pak Prabowo. Telah dijanjikan dalam kampanyenya, mereka dari pihak pemerintah akan berusaha mengimpor 1 juta sapi perah ya.